Katakan kalau banyak agensi juga sudah mulai merasakan kesulitannya sekarang. Dalam 3 tahun dari sekarang, penggemar internasional semua akan hilang. Oh my god. Hey yo, what's up guys? Yo, what's up? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana sih kabarnya hari ini? Everything is okay, nothing problem dong ya. Dan buat kalian yang lagi ada problem, gak oke-oke, keep fighting guys, don't give up. Nah untuk hari ini kita akan ngebahas tentang kekhawatiran di industri musik K-pop, dimana industri musik K-pop ini diprediksi akan mengalami gangguan seperti itu, dan bahkan juga akan menghilang dan juga memudar seiring berjalannya waktu. Kenapa dapat seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Penasaran? Wait, sebelum kita ngebahas tentang hal itu, make sure kalian sudah subscribe dan juga bunyiin loncengnya ya, serta like, comment, share-nya juga dong. Dan ingat semuanya itu free, gratis. Dan langsung aja kita bahas bersama-sama. Nah Cinggu, pernah nggak sih terlintas di pikiran kalian, apakah suatu saat nanti kepopularitasan dari industri musik K-pop itu bakalan memudar ataupun menghilang dan juga bahkan hancur? Pernah nggak sih kalian memikirkan tentang hal tersebut? Jika pernah, sebenarnya pemikiran kalian juga nggak ada yang salah gitu, karena memang terdapat beberapa hal yang juga menjadi kekhawatiran bagi banyak orang. Lalu kira-kira apa sih penyebab kenapa K-pop ini dapat hancur dan juga hilang seiring berjalannya waktu? Ada beberapa faktor sebenarnya, but di kali ini kita akan ngebahas tentang dua faktornya. Faktor yang pertama adalah tentang angka kelahiran, dan juga yang kedua adalah tentang gaya konsumsi penggemar dan juga bagaimana strategi marketing dari agensi. Untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang angka kelahiran di Korea yang juga berpengaruh terhadap masa depan industri musik K-pop. Guys, kalian juga mungkin semua udah pada tahu ya bahwa Korea Selatan itu menjadi salah satu negara yang angka kelahirannya cukup rendah loh dan juga semakin menurun. Beberapa waktu lalu data juga mengungkap bahwa setengah dari orang yang usianya 30 tahunan memutuskan untuk belum menikah, yang mana hal itu juga bisa mempengaruhi jumlah anak dalam sebuah keluarga. Ada seorang trainer K-pop, yakni In Ji-wook, berpendapat bahwa hal itu dapat berimbas pada masa depan K-pop. Dikatakan kalau banyak agensi juga sudah mulai merasakan kesulitannya sekarang. Nah Cinggu, dalam video terbarunya, dia sudah membahas tentang kesulitan 3 agensi terbesar di Korea, yakni SM, JYP, dan juga YG dalam mencari trainee. Artinya adalah kalau mereka itu mau mencari anak-anak ataupun trainee di usia 13 tahunan, berarti mereka itu harus mencari anak yang lahir di tahun 2010. Tapi itu katanya tidak ada lagi. Oh my god. Lalu kenapa sih mereka itu tidak bisa menemukan anak-anak yang lahir di tahun 2010? Apa penyebabnya? Hal itu dikarenakan angka kelahiran yang cukup rendah. Apakah memang tidak ada anak yang lahir di tahun 2010? Tentu ada dong, tapi mungkin tidak ada yang sesuai dengan kriteria yang dicari oleh agensi tersebut. Begitu guys. Selain itu, menurut si trainer, jika agensi Big 3 saja kesusahan, terus gimana dengan agensi-agensi yang lain? Karena untuk orang-orang Korea tentu dong mereka itu bakalan pilih agensi yang besar, karena agensi besar kan lebih menjanjikan gitu ya kan, ketimbang agensi kecil. Bukan berarti kayak meremehkan ya, tapi ini adalah fakta guys, fakta yang ada di lapangan gitu. Agensi besar memang akan membantu setiap idol untuk meraih kepopularitasan dengan cepat. Selain itu, menurut si trainer, idol-idol yang sekarang mempertahankan gelombang K-pop kebanyakan lahir di tahun 90-an. Bagaimanapun ya guys, sejak tahun 2005 itu juga menjadi semakin sulit untuk menemukan anak-anak untuk dilatih. Mencari trainee potensial itu menjadi hal yang paling sulit untuk dilakukan. Korea Selatan juga mencatat lebih banyak angka kematian loh dari angka kelahiran sepanjang 2020 lalu. Nah ini aku langsung datanya dari BBC. Oke, untuk di BBC sendiri angka kelahirannya dapat seperti yang dilihat di tahun 2020 itu mencapai 275.800 bayi. Sedangkan nih guys, di tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka terjadi penurunan. Penurunannya itu mencapai 10%. Dan kalian tahu nggak berapa angka kematiannya? Angka kematiannya itu mencapai 307.764. Jika dibandingkan dengan angka kelahiran maka lebih banyak angka kematian dibandingkan dengan angka kelahirannya. Dan pada akhirnya, catatan tersebut mendorong Kementerian Dalam Negeri Korea Selatan untuk menyiapkan perubahan mendasar pada kebijakannya. Korea Selatan itu juga merupakan negara dengan angka kelahiran terendah di dunia. Angka kelahiran yang lebih rendah dari kematian memberikan ancaman penurunan drastis pada populasi sebuah negara. Akibatnya, akan ada banyak sektor yang kekurangan sumber daya manusia di masa depan. Penurunan populasi kaum muda juga menyebabkan kekurangan tenaga kerja yang berdampak langsung pada perekonomian negeri selatan. Dan sebenarnya ya Cinggu, untuk permasalahan ini emang udah lama banget. Aku tahu ini sejak tahun 2000-an kayaknya. Yang pun aku baru lahir pada tahun itu. Intinya di tahun 2011 atau enggak 2012. Soalnya waktu itu kan aku nonton salah satu filmnya. Judulnya kalau nggak salah Dancing Queen. Nah di sana ada salah satu topik yang diangkat, yaitu tentang angka kelahiran yang cukup rendah. Emang dari dulu sih masalahnya gitu, bukan sekarang aja gitu. Emang dari dulu banget guys.
Nah, buat yang bertanya, kenapa sih orang-orang di Korea itu menunda pernikahannya ataupun menunda untuk memiliki anak? Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau aku ya, seperti yang aku lihat-lihat nih, bagi film ataupun drama, terutama film yang tadi aku tonton, itu memang ada beberapa pertimbangan loh untuk orang-orang di sana. Jadi, untuk memiliki anak ataupun menikah itu bukan sesuatu keputusan yang emang mudah untuk dilakukan. Banyak banget pertimbangan dan juga kesulitan yang akan mereka hadapi sekarang. Salah satu hal yang menurut aku cukup menjadi problem di sini adalah tentang masalah ekonomi ke depannya. Kalian tahu nggak sih, tuntutan di Korea kan besar banget. Kalian tuh pernah nggak sih nonton Hi Bye Mama? Di sana kita juga melihat ya bagaimana realita orang-orang yang berada di sekitar kita. Ngerti nggak? Di saat kalian tuh ngurus anak, kalian tuh bakalan diperhatiin loh sama mereka. Jadi di saat kalian belum siap nih, kalian tuh bakalan dikritik loh oleh orang-orang di sekitar kalian. Apakah di Indonesia juga tidak seperti itu? Menurut aku juga seperti itu ya. Tapi pressure-nya juga tidak terlalu besar gitu seperti di Korea sana. Nah guys, selain itu, faktor terbesar dari rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan adalah dikarenakan kebanyakan wanita di Korea Selatan kesulitan untuk mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan juga tuntutan hidup lainnya. Dan untuk masalah lain juga menjadi penyebab adalah harga hunian yang terus melonjak dari tahun ke tahun. Dan hal ini juga membuat banyak pasangan muda yang kesulitan jika harus menyisihkan kembali pengeluaran untuk anak mereka. Dan bahkan nih Cinggu, seperti yang aku baca-baca juga beritanya, untuk mendorong angka kelahiran di Korea ataupun mendorong orang-orang untuk memiliki anak, presidennya juga sudah menetapkan kebijakan baru. Terus apa aja sih kebijakannya nih? Yang pertama, insentif uang tunai kepada setiap keluarga. Jadi di bawah kebijakan baru tersebut, setiap anak yang lahir mulai tahun 2022 akan menerima bonus tunai sebesar 2 juta won untuk membantu menutupi biaya prenatal. Bukan cuma itu saja nih guys, setiap anak juga akan menerima bantuan bulanan sebesar 300.000 won loh hingga usia bayi mencapai 1 tahun. Insentif juga akan meningkat menjadi 500.000 won setiap bulan mulai tahun 2025. Well, kalian sudah melihat bagaimana kebijakan baru dari Presiden Korea. Dan meskipun ada kebijakan baru tersebut, tetap sih menurut aku ya, pasangan di Korea juga masih memiliki pemikiran gitu untuk menunda kelahiran, seperti itu sih. Dan aku sih harap ya semoga kalian itu tidak menjudge mereka, karena kehidupan di Korea sama Indonesia itu beda loh guys, jadi jangan disamakan ya. Dan sekarang kita akan masuk ke faktor yang kedua, yaitu tentang faktor fans dan juga gaya marketing dari sebuah agensi. Untuk lebih tahu mengenai hal tersebut, mari kita lihat tentang topik yang lagi hangat banget diperbincangkan oleh netizen baru-baru ini. Jadi ada seorang OP yang sudah membuat sebuah postingannya adalah seperti ini: K-pop, tolong, tidak ada keuntungan dari menjual banyak album sekarang. Dalam 3 tahun dari sekarang, jika Anda melihat idol A-list, setelah fans domestik mulai turun, penggemar internasional semua akan hilang. Kurang lebih seperti inilah postingan dari Shopee kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa yang dapat kita mengerti ya. Agensi XXX, itu tolong pikirkan kembali ya, gimana sih strategi yang kalian buat. Sejak ada lebih banyak fans Inter ketimbang fans Sokor. Wake up right now. Grup itu perlu mengumpulkan lebih banyak fans domestik loh. Hal itu dikarenakan sifat K-pop. Semakin banyak fans domestik, maka semakin baik juga grup tersebut. Sebagian fans K-pop itu kerap beralih fandom. Saat mereka menemukan grup baru, mereka nantinya akan beralih. Penggemar inti domestik lebih besar. Namun saat ini sebagian besar fangirl lebih mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri dalam artian apa sih? Jadi dia itu menganggap bahwa untuk sekarang ya, kebanyakan orang-orang yang ngefans itu lebih memilih untuk membeli album loh. Menghabiskan uang mereka untuk membeli album dan juga mencari photocard. Dan menurut si OP, hal itu tidak akan membuahkan hasil. Kenapa tidak akan membuahkan hasil? Karena Cinggu, menurut dia, penggemar sekarang itu tidak terlalu mementingkan untuk melakukan streaming. Di Korea sendiri, menurut dia, kebanyakan fans-fans di sana itu memilih untuk tidak terlalu menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan streaming. Kalau dulu kan itu emang benar-benar full time mereka streamingnya ya, dalam waktu 24 jam, terutama di berbagai situs musik Korea. Makanya cacat musik mereka di Korea itu kan selalu tinggi. Jadi menurut dia, ketimbang membeli photocard ataupun melakukan fansign, kenapa sih kalian itu tidak melakukan streaming aja untuk membantu chart mereka di tangga lagu musik, supaya cap mereka itu tetap tinggi, gitu maksudnya. Dan kita akan lanjut membaca bagaimana postingan OP. K-pop juga harus tetap menggunakan cara lama dan juga terus merilis konten secara gratis. For the first nih, ada begitu banyak channel loh. So kami juga dapat membuat buzz hanya dengan satu klip dari media yang mewakili. Let's say ada V-Live ataupun sosial media mereka. Tentu saja sih kalau berasal dari agensi besar sulit untuk merekam sesuatu dikarenakan memerlukan banyak sekali pemeriksaan validasi. Tapi dalam 3 tahun debut, kalian tahu nggak sih idol K-pop itu merilis ataupun membuat konten seperti orang gila loh. Selain itu mereka juga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh fans. Yang kami butuhkan sebagai penggemar adalah bukan variety show tanpa naskah.
tapi something yang memungkinkan kita juga mengikuti mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai besar fans, itu memang dapat melihat riasan mereka on stage, but yang kami inginkan adalah sisi mereka yang tanpa filter atau no filter. Jadi dia itu pengen idol K-pop itu no makeup ya, I guess so. Selain itu mereka juga pengen idol K-pop yang ramah dan juga yaps, pengen supaya akses mudah ke sana. Mungkin untuk menonton pertunjukan mereka kali ya, I guess so. Dan selain itu ia juga memberikan kritik kepada salah satu agensi. Aku nggak bisa nyebutin nama agensinya. Jadi agensi ini kayak menaungi sebuah boy group populer. Nah Cinggu dia itu menganggap bahwa idolnya ini itu seperti dibuat-buat loh. Dalam artian kalau pas mereka tampil nih, khususnya mungkin di V-Live, itu kayak udah disetting loh, udah dikasih naskah loh. Makanya pas dia nonton bagaimana mereka di V-Live ataupun di acara-acara lain, itu kayak kaku banget. And then next dia juga mengkritik agensi yang terus menjual photocard. Dia tuh pengen loh, agensi ini menjual photocard dalam jumlah yang sedikit. Let's say di album. Mungkin di album itu dia pengennya cuma 1 atau enggak 2, jangan terlalu banyak. Wah, banyak loh yang pengen photocardnya ditambah lagi gitu. Si OP juga mengatakan bahwa kalau memang agensi pengen menghasilkan uang dari grup favorit mereka, seharusnya mereka juga menunjukkan ketulusan. Nah si OP merasa bahwa agensi itu tidak menunjukkan ketulusan loh. Jadi gimana sih mereka itu dapat uang dengan banyak jika mereka saja tidak tulus? Itu guys opininya. In the next statement, ia mengatakan bahwa menjual album terlalu banyak itu bahkan tidak berguna. Karena setelah 3 tahun dari sekarang, jika fans dari South of Korea turun, fans Inter kemungkinan akan meninggalkan mereka juga. Dan lalu bagaimanakah respon dari K-netizen melihat postingan tersebut? Mari kita lihat komentar mereka one by one. Dari sudut pandang fans, apa yang dikatakan OP benar. Tapi dari sudut pandang agensi ya, mereka itu kan hanya perlu kontrak grup pertama mereka untuk bekerja. Dan mereka juga akan mulai fokus pada Hubei, karena mereka akan dapat memberi lebih banyak keuntungan untuk nanti, bukan? Penggemar internasional itu tidak akan pernah menghabiskan uang untuk itu, terutama untuk konser online. Mereka hanya menemukan situs web streaming ilegal untuk ditonton, dan yaps, saya juga sudah sering melihatnya. Benar ya, bahkan kemarin ada juga loh yang ngadain konser, bukan konser sih, nobar konser. Dan itu mungkin pakai link ilegal juga, ada yang kayak gitu. Dan menurut laporan tribulanan yang diungkapkan oleh Hype, penjualan tertinggi mereka berasal dari Korea, kemudian Amerika Utara, Asia, dan juga Eropa. Oke, mereka juga bisa mengabaikan Korea semua mereka, tapi akhirnya kita yang membeli paling banyak. Jadi meskipun emang dari internasional juga banyak, netizen Korea itu emang berpengaruh besar guys terhadap industri musik K-pop. Tapi untuk sekarang kebanyakan dari mereka itu banyak loh yang mengabaikan netizen Korea dan juga lebih menargetkan internasional. Dan menurut mereka cara ini agak terbilang cukup salah gitu loh. Jadi targetin dulu fans Korea baru fans Inter. Itu loh saran dari mereka. Apa yang aku katakan juga nggak salah ya. Tetapi tidak peduli bagaimana aku ngelihat, itu didasarkan pada asumsi kuno ya. Begitu mereka sukses besar di luar negeri, mereka juga akan dapat menumbuhkan lebih banyak peluang di dalam negeri. Dan jenis kekhawatiran yang dimiliki OP itu adalah kami membutuhkan lebih banyak fans. Semua orang tahu kok, idol tidak dimaksudkan untuk bertahan selama ribuan tahun. Benar sih, mereka jelas berumur pendek dan perusahaan juga tahu itu kok. Sehingga mereka juga akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan banyak uang dalam waktu sesingkat mungkin. Perusahaan juga tidak perlu memastikan bahwa para idol akan menjalani kehidupan yang nyaman di luar itu, dan juga mereka tidak perlu bertanggung jawab atas hidup mereka. Setelah kehidupan idol berakhir, yang perlu mereka lakukan hanyalah bekerja keras untuk hidup sendiri. Dan guys, gimanakah pendapat kalian tentang topik yang satu ini? Apakah menurut kalian yang dikatakan oleh OP tadi benar gitu? Bahwa dalam 3 tahun terakhir, jika agensi terus melakukan hal seperti ini, maka fans K-pop juga akan menghilang seiring jalannya waktu, dan ini juga dapat ya berimbas pada industri musik K-pop kedepannya. Sampaikan opini kalian di kolom komentar. Anyway, kita harapkan yang terbaik saja untuk industri musik K-pop. Semoga dapat terus bertahan dan juga menunjukkan performa terbaiknya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.